Halo semuanya, balik lagi bersama aku di Dapur Sela. Jadi hari ini aku bakalan bikin boba dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah banget didapat dan pastinya hasilnya itu enak. Buat kalian yang penasaran gimana caranya, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama di sini aku udah siapin 50 gram gula aren, kemudian di sini juga ada 150 ml air, 15 gram coklat bubuk, dan ada 1 sendok makan gula pasir. Untuk bahan yang terakhir, di sini aku juga udah siapin 135 gram tepung tapioka. Nah, sekarang kalian bisa siap-siap untuk screenshot bahan-bahan yang bakalan kalian siapin. Nah, kalau tadi itu adalah bahan untuk bikin bobanya, sekarang untuk bahan bikin saus bobanya. Yang pertama itu aku bakalan siapin 100 gram gula pasir, kemudian ada 200 ml air, dan lagi-lagi aku bakalan pakai 100 gram gula merah atau gula aren. Nah, sekarang kita ke cara pembuatannya. Yang pertama itu kita bakalan taruh dulu tepung tapiokanya ini ke dalam mangkok yang lebih besar, karena nanti bakalan kita aduk-aduk semua bahannya itu di sini, bukan semua sih, tepung sama coklat bubuknya. Nah, sekarang aku bakalan tuangin coklat bubuknya ke dalam satu wadah kayak gini. Kemudian kita tinggal aduk-aduk sampai kedua bahan ini tuh tercampur dengan rata. Nah, kemudian kita siapin panci yang dengan api kecil, terus kita masukin gula arennya, terus gula pasirnya juga kita masukin ke dalam panci yang sama pastinya, dan yang terakhir itu kita masukin airnya juga. Nah, sekarang kita bakalan aduk-aduk sampai si gulanya ini mencair. Jangan sampai gulanya ini masih ada yang menggumpal gitu dan yang masih padat. Pokoknya sampai gulanya ini cair, tapi jangan sampai dia mendidih. Jadi sebelum dia mendidih itu kita udah taruh tepungnya. Sekarang kita masakin dulu sampai gulanya cair. Nah, kalau gulanya ini udah cair kayak gini, kita masukin tepungnya ini setengah-setengah. Jadi jangan langsung, kita masukin sedikit demi sedikit. Kemudian kita langsung aduk aja sampai dia tercampur rata. Nah, kalau udah selesai kalian masukin semua, tinggal kalian adon lagi sampai dia agak mengental, dan dia ini pastinya bakalan lengket gitu. Jadi kalian jangan panik dan jangan kaget gitu. Ini adalah hal yang wajar. Pokoknya kalian masakin aja sampai dia agak berubah warna gitu, dan dia biarpun lengket kayak gini nggak apa-apa, yang penting dia nggak terlalu lengket lagi dan bisa diambil dari pancinya. Nih kayak gini. Nah, setelah itu kita pindahin si adonannya ini ke atas talenan, kemudian kita tambahin juga tepung tapiokanya itu sedikit demi sedikit, biar hasilnya tuh bakalan lebih kenyal lagi nanti kalau udah masak. Dan sekarang aku bakalan bejek-bejek dulu si tepung sama adonannya ini. Kalau udah selesai nanti aku bakalan balik lagi. Nah, setelah itu aku bakalan bunder-bunderin kayak gini sampai dia nggak terlalu besar lagi, sampai dia bisa masuk sedotan. Setelah itu tinggal kita potong-potong kayak gini dan kita lanjut bunderin lagi pakai tangan kita. Tapi jangan sampai lupa untuk taruh si tepung tapiokanya tuh di tangan kita biar dia nggak lengket. Nah, biasanya kalau udah selesai aku bulat-bulatin kayak gini, aku bakalan taruh di satu buah wadah kayak piring kayak gini. Nah, di piringnya itu aku bakalan taruh tepung tapioka lagi, jadi kayak gini dianya. Ini tinggal kita aduk-aduk tepungnya ke dalam bobanya ini biar mereka itu nggak saling lengket, dan pada saat kita masak dia itu kayak ada kenyal-kenyal. Pokoknya enak banget deh. Pokoknya kalian ikutin aja step by stepnya, dan aku yakin banget hasilnya itu bakalan enak banget. Nah, jangan lupa untuk disaring dulu dan dibuang dulu ya guys untuk tepung tapioka yang ada di dalam piring tadi. Pastikan benar-benar hilang semua, tapi kalau nggak terlalu hilang juga nggak apa-apa sih. Pokoknya jangan terlalu banyak kayak yang pertama tadi.
Nah, ini adalah hasil tepungnya, masih banyak banget kan. Sekarang kita siapin lagi panci dengan air yang mendidih kayak gini. Nah, setelah itu tinggal kita masukin si bobanya ini ke dalam air yang mendidih. Kemudian jangan lupa langsung diaduk-aduk biar dia nggak nempel. Dan pokoknya sampai si cairannya atau airnya ini bakalan mengental dan sedikit berkurang. Nah guys, kalian bisa lihat ini cairannya udah mulai mengental dan si bobanya ini udah mulai mateng karena dia udah mulai mengapung gitu di bagian atas. Kalian bisa aduk-aduk lagi sampai dia benar-benar mendidih seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk ditutup sekitar 15 menit. Setelah itu baru kita buka lagi tutupnya. Dan setelah itu tinggal kita saring lagi si bobanya ini biar si bobanya ini terpisah dari airnya. Dan airnya ini pastinya kita buang karena kita bakalan bikin saus bobanya tersendiri. Nah, setelah itu kita saring lagi ke dalam saringan kayak gini biar si cairan pertama ini nggak terlalu banyak mengikuti si bobanya ini. Nah, kalau udah selesai dan kalian rasa udah bersih, kita masukin si bobanya ini ke dalam air dingin. Air dingin yang aku maksud di sini adalah air yang kayak es gitu ya. Nah, ini adalah hasil bobanya, kalian bisa lihat dia warnanya itu bagus banget. Dan aku rasanya pengen cepet-cepet minum. Sekarang kita langsung bikin sausnya aja. Pertama, pastikan kita harus panasin dulu si pancinya ini dengan api kecil lagi. Terus masukin semua bahannya seperti gula aren, gula pasir, dan air yang udah kita siapin tadi. Setelah itu kita aduk-aduk sampai gulanya ini mencair seperti yang pertama tadi. Tapi bedanya ini kan takarannya lebih besar dan lebih banyak gitu. Jadi untuk saus ini tuh enak banget. Kita tunggu sampai si gulanya ini mencair dan setelah itu baru kita masukin si bobanya. Nah, sekarang aku bakalan masukin semua bobanya ini ke dalam satu wadah di dalam panci ini. Pokoknya semuanya itu langsung kita masukin aja dan kita masak sampai si airnya ini mengental dan sedikit berkurang seperti yang pertama tadi. Oke guys, sekarang dia udah mulai mendidih dan kalian bisa lihat nih cairannya itu udah mulai berkurang tapi dia belum mengental. Jadi sekarang kita harus masakin lagi sampai si cairannya ini bakalan atau sausnya ini bakalan mengental. Yuhu, akhirnya si bobanya ini udah mulai mengental dan kalian bisa lihat dia udah mulai mendidihnya itu parah banget. Ini sebentar lagi bakalan aku santap pastinya. Oke, sekarang aku bakalan masakin dulu sebentar lagi sampai dia benar-benar mengental dan siap kita pindahin ke dalam tempat untuk kita sajikan. Nah, sekarang kita tinggal pindahin aja si bobanya ini. Aku pakai gelas yang kayak gini ya guys, soalnya aku nggak punya gelas yang cantik. Sekarang aku bakalan tambahin bobanya itu sekitar 2 sendok ini. Sebenarnya terserah sih, kalau kalian mau lebih banyak juga boleh. Setelah itu aku tambahin es batu. Untuk es batunya ini juga terserah kalian. Kalau kalian mau yang lebih dingin, kalian bisa tambahin. Setelah itu aku bakalan pakai Frisian Flex susu ini. Aku pilih yang low fat karena biar nggak cepet gendut. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Aku bakalan tambahin di atas si bobanya ini sesuai dengan yang kalian mau. Kalau kalian mau lebih banyak ya kalian boleh tambahin sesuka kalian. Dan jadi deh, yeay. Aku sih suka banget ya guys sama hasilnya, dan menurut aku dia juga nggak terlalu yang manis-manis gitu loh, karena kita bikin sendiri jadi kita bisa tahu takaran yang kita pengen tuh kayak gimana. Ini enak banget rasa bobanya, kenyal-kenyal, dan dia juga apa ya, pokoknya pengen lagi deh kalau udah minum ini. Nah, untuk ukuran boba yang aku maksud di awal itu kayak gini loh guys, jadi bisa kita hisap di bagian sedotan yang kita pakai. Dia nggak terlalu besar, jadi dia nggak kayak mampet gitu loh di bagian sedotannya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang suka jangan lupa untuk kasih like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, bye.